Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nubadah yang berbahagia, selamat berjumpa kembali di channel kami. Sebelum kita mulai pembahasan kita, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng agar mendapatkan notifikasi setiap ada video baru dari kami. Pada video kali ini kita akan membahas tentang idgham bagian kedua. Setelah sebelumnya kita bahas tentang idgham yang ada pada nun sukun dan mim sukun. Kita mulai pembahasan kita dengan pengertian idgham. Idgham secara istilah adalah meleburnya huruf sukun ke huruf berharokat setelahnya sehingga dua huruf tersebut menjadi satu huruf yang ditasdid. Sebab idgham ada tiga, yaitu yang pertama adalah at-tamatsul, makhraj dan sifatnya sama. Kemudian yang kedua adalah at-tajanus, makhraj sama tetapi sifatnya berbeda. Kemudian yang ketiga adalah at-taqarub, yaitu makhraj atau sifatnya berdekatan. Mari kita mulai pembahasan kita dengan idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain adalah meleburnya huruf sukun ke huruf berikutnya apabila huruf sukun dan huruf berikutnya sama makhraj dan sifatnya, atau dengan kata lain sebab idghamnya adalah at-tamatsul. Cara membaca idgham mutamatsilain: huruf sukun dilebur ke huruf berikutnya dan huruf berikutnya dibaca tasdid tanpa ditahan. Catatan, nun sukun bertemu dengan nun dan mim sukun bertemu dengan mim termasuk kategori idgham mutamatsilain. Hanya saja keduanya memiliki pembahasan dan istilah tersendiri. Oleh sebab itu, pembahasan nun sukun dan mim sukun tidak kita bahas kembali pada pembahasan idgham mutamatsilain ini. Yang tidak termasuk idgham mutamatsilain: mat wawu bertemu dengan wawu tidak boleh dilebur karena untuk menjaga matnya dan karena berbeda makhraj. Perbedaan makhraj wawu dan mat wawu. Makhraj wawu berada di dua bibir, yaitu bertemunya bibir atas dan bibir bawah. Sedangkan makhraj mat wawu berada di rongga tenggorokan dan mulut. Contoh, innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum. Mat wawu pada akhir kata kafaru bertemu dengan wawu di awal kata wa zalamu tidak dilebur, sebab jika dilebur maka matnya akan hilang. Kafaru wa zalamu. Itulah sebabnya mat wawu bertemu dengan wawu tidak dilebur. Yang tidak termasuk idgham mutamatsilain: mat ya bertemu dengan ya tidak boleh dilebur karena untuk menjaga matnya, dan kedua karena berbeda makhraj. Perbedaan makhraj huruf ya dan mat ya. Makhraj huruf ya tengah lidah dan langit-langit, sedangkan makhraj mat ya berada di rongga tenggorokan dan mulut. Contoh, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Mat ya di akhir kata alladzi bertemu dengan ya di awal kata yuwaswisu tidak dilebur karena apabila dilebur maka matnya akan hilang. Alladzi yuwaswisu. Itulah sebabnya apabila mat ya bertemu dengan ya tidak dilebur. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
Contoh idgham mutamathilain. Huruf dal sukun bertemu dengan dal. Qalu amanna wa qad dakhalu bil kufr. Qalu amanna wa qad dakhalu bil kufr. Contoh idgham mutamathilain. Huruf dzal sukun bertemu dengan dzal. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba. Contoh idgham mutamathilan berikutnya adalah huruf waw sukun bertemu dengan waw. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Waw sukun bertemu waw tidak ditahan kecuali nun sukun bertemu dengan waw. Banyak yang mengira idgham pada waw itu ditahan, sehingga banyak yang salah membaca waw sukun bertemu dengan waw dengan ditahan. Contoh bacaan yang salah pada idgham mutamathilain. Huruf waw sukun bertemu dengan waw dengan ditahan. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Ini adalah contoh bacaan yang salah pada idgham mutamathilain. Berikutnya adalah idgham mutajanisain. Pengertian idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain adalah meleburnya huruf sukun ke huruf berikutnya apabila huruf sukun dan huruf berikutnya sama makhrajnya tetapi berbeda sifatnya. Dengan kata lain, sebab idghamnya adalah at-tajanus. Cara membaca idgham mutajanisain. Huruf sukun dilebur ke huruf berikutnya, dengan huruf berikutnya dibaca tasdid tanpa ditahan, kecuali pada ba sukun bertemu dengan mim. Contoh idgham mutajanisain. Huruf ba sukun bertemu dengan mim. Persamaan makhrajnya adalah dua bibir, yaitu bibir atas dan bibir bawah bertemu. Ya bunayyarkam ma'ana. Ya bunayyarkam ma'ana. Huruf ba melebur ke mim dengan ditahan dua harokat. Ya bunayyarkam ma'ana. Contoh berikutnya pada idgham mutajanisan adalah huruf ta sukun bertemu dengan ta. Persamaan makhrajnya adalah ujung lidah dan pangkal gigi atas. Waddat ta'ifatum min ahlil kitab. Waddat ta'ifatum min ahlil kitab. Contoh berikutnya dari idgham mutajanisan adalah huruf dzal sukun bertemu dengan dha. Persamaan makhrajnya adalah ujung lidah dan ujung gigi atas. Walau annahum idh zalamu anfusahum. Walau annahum idh zalamu anfusahum. Contoh idgham mutajanisan yang berikutnya adalah huruf ta sukun bertemu dengan ta. Persamaan makhrajnya adalah ujung lidah dan pangkal gigi atas. Faqala ahattu bima lam tuhit bi.
فقال أحطت بما لم تحط به. Berikutnya adalah idgham mutaqaribain. Pengertian idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain adalah meleburnya huruf sukun ke huruf berikutnya apabila huruf sukun dan huruf berikutnya berdekatan makhraj atau sifatnya. Atau dengan kata lain, sebab idghamnya adalah at-taqarub. Cara membaca idgham mutaqaribain. Huruf sukun dilebur ke huruf berikutnya dibaca tasdid tanpa ditahan. Contoh idgham mutaqaribain. Huruf lam sukun bertemu dengan ra, sebab idgham adalah berdekatan makhraj dan sifatnya. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Contoh berikutnya dari idgham mutaqaribain adalah huruf qaf sukun bertemu dengan kaf, sebab idgham adalah berdekatan makhraj dan sifatnya. Alam nakhluqkum mim ma'in mahin. Alam nakhluqkum mim ma'in mahin. Tingkatan idgham. Tingkatan idgham yang pertama adalah idgham kamil, yaitu meleburnya huruf sukun ke huruf berikutnya dengan lebur yang sempurna, yaitu dengan hilangnya makhraj maupun sifatnya, baik leburnya karena at-tamatsul, at-tajanus atau at-taqarub. Contoh idgham kamil sebab at-tajanus, yaitu huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan mim. Sebab idghamnya adalah banyaknya persamaan sifat dari kedua huruf tersebut. Walahum fiha azwajum mutahhara. Walahum fiha azwajum mutahhara. Contoh idgham kamil yang kedua adalah sebab at-taqarub. Huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam, sebab idghamnya adalah berdekatan makhraj. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Contoh idgham kamil berikutnya adalah sebab at-tamatsul, yaitu huruf dzal sukun bertemu dengan dzal, sebab idghamnya adalah sama makhraj dan sifatnya. Wa dhannuni idz dhahaba mughadiba. Wa dhannuni idz dhahaba mughadiba. Tingkatan idgham yang kedua adalah idgham naqis, yaitu meleburnya huruf sukun ke huruf berikutnya dengan lebur yang kurang sempurna, yaitu masih ada sifat huruf yang tidak hilang pada huruf yang dilebur. Contoh idgham naqis sebab at-tajanus, yaitu huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan waw. Sifat yang tersisa dari huruf nun adalah gunnah. Ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Tanda idgham naqis adalah tidak diberi tanda tasdid di huruf waw pada mushaf Madinah. Contoh idgham naqis sebab at-tajanus. Huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya. Sifat yang tersisa dari huruf nun adalah gunnah.
ومن الناس من يقول آمنا بالله ومن الناس من يقول آمنا بالله. Tanda idgham naqis adalah tidak diberi tanda tasdid di huruf ya pada mushaf Madinah. Contoh idgham naqis sebab at-tajanus. Huruf ta sukun bertemu dengan ta. Sifat yang tersisa dari huruf ta adalah tebal. Maka pada kata ahattu dibaca tebal tanpa dipantulkan. Faqala ahattu bima lam tuhit bih. Faqala ahattu bima lam tuhit bih. Huruf ta dibaca tebal tanpa dipantulkan, kemudian langsung masuk ke huruf ta. Tanda idgham naqis adalah tidak diberi tanda tasdid di huruf ta pada mushaf Madinah. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada pembahasan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.